Halo para pendengar Suyanto.id dimanapun berada, mudah-mudahan Anda semua selalu sehat walafiat di masa pandemi yang semakin sulit, semakin mencemaskan karena COVID hampir masuk ke pintu rumah masing-masing dari kita. Nah, malam ini Anda tetap berada pada channel pendidikan Suyanto.id, sebuah channel untuk berbagi pengetahuan dan belajar sepanjang hayat. Nah, sebelum melihat video ini, jangan lupa klik subscribe dan klik lonceng supaya Anda semua selalu mendapat video baru dari Suyanto.id. Malam ini kita akan berbincang-bincang dengan Bapak Didik Suhardi PSD. Beliau adalah staf ahli Menteri Menko PMK ya Pak Didik. Ya maaf, PMK. Saya jadi berbalik-balik dengan PPKM. Jadi Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. Beliau adalah staf ahli bidang stabilisasi politik dan pemerintahan. Betul Pak Didik ya. Jadi dan juga transformasi birokrasi. Ya, dan staf ahli transformasi birokrasi. Nah, persisnya seperti itu. Nah, kita sapa dulu ke narasumber kita, tamu kita. Assalamualaikum, Pak Didik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Prof. Yanto. Sehat-sehat? Alhamdulillah, sehat, Pak Didik. Jadi, alhamdulillah. Berkat minum empon-empon. Alhamdulillah, betul, Pak. Betul. Ya. Nah, berjumpa kembali para penggemar Suyanto.id ya. Pada malam hari ini kita sehat walafiat dengan empon. Ya, Pak Didik, kita ngobrol apa, Pak Didik? Ngobrol yang sedang in, yaitu asesmen nasional. Ini kan akan dilaksanakan September. Tapi saat sekarang ini persiapannya kan sudah ada dan bahkan sudah diberi feedback oleh masyarakat dan juga sudah rapat-rapat dilakukan, terutama untuk menyusun soal-soalnya. Menurut Pak Didi apa ini yang harus diperhatikan dalam asesmen nasional itu? Kita ikut mikir negara lah Pak Didi. Ya, Prof. Saya kira waktunya juga kita untuk berkontribusi, memberi masukan dalam rangka untuk memberikan layanan anak-anak kita supaya dipastikan bahwa mereka mendapatkan layanan terbaik. Nah, terkait dengan asesmen nasional, saya kira prinsipnya bahwa evaluasi, asesmen bagian dari salah satu evaluasi, saya kira itu merupakan salah satu komponen dalam sistem pendidikan. Ya, ada perencanaan, ada pelaksanaan, dan ada evaluasi. Kalau pendidikan tidak ada evaluasi itu ya lucu. Gitu. Ya. Gimana kita tahu hasil dari sebuah proses pendidikan jadi nggak kelihatan. Ya, itu artinya sekali merdeka, merdeka sekali. Gitu. Nah, jadi oleh karena itu asesmen nasional itu menurut saya perlu dilakukan dalam pengertian memang kita perlu melihat secara lebih lebih jernih, lebih bijaksana, lebih tepat ya tentang sejauh mana asesmen nasional itu harus dilakukan, kapan waktunya dan saat apa ya suatu negara itu harus melakukan asesmen nasional. Dalam yang saya pahami ya asesmen nasional itu menurut saya itu seperti surveillance, Pak. Ya. Surveillance. Nah, ketika suatu negara sudah punya
pendidikan yang kualitasnya sangat tinggi ya, di atas standar nasional, ya mungkin kita perlu untuk mengontrol sejauh mana daya serap ya, daya serap kualitas pendidikan anak-anak kita dalam proses pendidikan tersebut. Nah, biasanya untuk mengontrol itu dilakukan assessment yang sifatnya adalah untuk surveillance, untuk mengontrol sejauh mana daya serap anak-anak itu. Ya. Nah, mungkin ini bisa dijadikan suatu mirroring bagi Indonesia ya. Apakah kualitas pendidikan kita sudah selayaknya melakukan mirroring itu? Nah, sepanjang yang saya ketahui dan memang selama ini kita berkecimpung di pendidikan, ya kita harus tahu bahwa kualitas pendidikan kita ini memang masih di bawah standar nasional pendidikan sebagian besar, ya sebagian besar. Nah, oleh karena itu mungkin perlu betul-betul dipikirkan kembali. Kalau tujuan asesmen nasional ini untuk mencari input ya dalam rangka perbaikan kualitas pembelajaran, saya kira selama ini instrumen yang sudah ada di Indonesia ini cukup lumayan banyak, Prof. Ya, ya. Cukup lumayan banyak ya. Dulu ada uji kompetensi guru, ada peta mutu, ada ya ujian sekolah, saya kira juga ada ya. Ujian standar ujian USBN, ujian sekolah berstandar nasional ya, USBN itu kan juga ada dulu yang saya kira ini juga bisa dipakai ya. Dan APSI ada Pak Didik. APSI lah, saya kira kan AN ini kan istilahnya ini embrionya kan dari APSI ya, kalau saya lihat ya. Jadi saya kira banyak itu instrumen-instrumen yang bisa dipakai ya di masa pandemi seperti sekarang ini, yang mana proses pendidikan di sekolah itu tidak bisa berjalan dengan normal. Kalau kita bisa melakukan 50% aja dari target itu sudah luar biasa. Nah, saya membayangkan ketika kita melakukan asesmen nasional dengan kondisi di lapangan seperti itu, ya memang hasilnya sudah bisa ditebak gitu, akan seperti apa gitu. Itu menurut saya, Prof. Mungkin ya. Prof. Yanto bisa memberikan masukan juga kepada pemerintah agar kita tidak membuang-buang waktu ya, membuat sesuatu yang sebetulnya kita bisa melakukan untuk yang lebih prioritas, yaitu bagaimana mengatasi pendidikan anak-anak kita di masa pandemi yang pembelajarannya belum normal, media pembelajarannya terbatas, ya. Saya kira ini perlu betul-betul dipikirkan secara lebih matang. Ya. Saya kira kita juga perlu menyarankan mungkin kementerian perlu berpikir ulang apakah diadakan atau enggak untuk AN asesmen nasional kali ini. Saya pikir saya juga menyarankan Mbak Didi, lebih baik ditunda saja itu. Jangan dilaksanakan. Kita kan menunda UN juga tahun kemarin. UN terakhir kan nggak dilaksanakan akibat dari kondisi pandemi. Nah, asesmen nasional ini saya kira perlu dipikir ulang. Kalau dilaksanakan, apakah efektif? Dan ketika dilaksanakan, backbone dari infrastruktur di daerah-daerah terpencil itu kan belum tersentuh. Padahal ini semangatnya kan online, yang untuk melihat literasi, numerasi, survei karakter, survei lingkungan belajar, itu semua akan dipikir online. Dan semangatnya memang akan melihat sistem ini, terutama yang dilihat, bukan prestasi anak. Jadi bagaimana sistem itu bekerja. Yang dievaluasi, yang diassess itu adalah sistemnya. Jadi
Tapi kalaupun dilihat sistemnya, saya pikir ada beberapa apa ya akhir-akhir ini Pak Didi mengenai pertanyaan-pertanyaan yang untuk survei karakter saya kira ya itu apa survei lingkungan belajar, Prof. Ya, survei lingkungan belajar ya itu ya. ya mungkin yang jangan-jangan survei karakternya hanya belum terekspos saja. Kalau di situ kan dalam mengkonstruksi soal itu kan perlu memperhatikan domainnya, memperhatikan aspek, memperhatikan misalnya deskriptor pertanyaan sehingga ada konstruk yang lebih jelas. Dulu kan ada orang bertanya mengakibatkan blunder nasional Pak Didi. Pertanyaannya itu tidak memiliki aspek, tidak memiliki domain, sehingga hanya bertanya siapa orang yang kamu kagumi di dunia ini, sehingga akhirnya yang mengadakan survei itu dia lebih dikagumi daripada seorang nabi. Nah, kan jadi blunder, jadi geger tuh itu. Iya betul ingat ya. Karena konstruknya nggak diarahkan, domainnya nggak ada. Mestinya sejak awal dikatakan siapa yang orang kamu kagumi dalam bidang media, dalam bidang seni, dalam bidang budaya kan begitu. Kalau terlalu nggak cukup indikatornya di dalam membuat pertanyaan, akhirnya ya seperti sekarang orang mulai takut ketika mempertanyakan masalah-masalah yang misalnya saja bisa terjadi, jawabnya itu menyentuh daerah yang sensitif gitu mungkin. Nah, ini kabarnya kan ada juga begitu Pak Didik ya, soal-soal pertanyaan AN itu salah satunya. Ini kan yang krusial itu, sehingga kita menyarankan supaya harus hati-hati membuat pertanyaan karena toh siswa itu tidak bebas, tidak merdeka menjawab dalam arti kalau saja identitasnya itu dimiliki, ini kan mereka bisa ditandai bahwa jawab-jawab mereka itu tidak dirahasiakan. Gimana menurut Pak Didik? Ya, saya kira memang kita perlu bijaksana mengkonstruksi soal, apalagi ini kan akan digunakan untuk menganalisis dan akan dilakukan sebagai acuan ya, analisis anak-anak yang disurvei itu. Nah, kalau ini terjadi dan itu dikaitkan dengan hal-hal yang sifatnya sensitif, ya tentu akan sangat berbahaya. Ya, mungkin saya kira kalau saya boleh memberi masukan, soal-soal itu yang mungkin sifatnya bagaimana namanya survei lingkungan belajar itu ya pasti terkait dengan misalnya media pembelajarannya, terkait dengan performa gurunya, terkait dengan kondisi sekolah, bagaimana figur kepala sekolah yang menarik, bagaimana figur guru yang disenangi. Ya mungkin kalau yang gitu-gitu kan lebih ini ya Prof ya. Ya. Dan lebih bisa memberikan perspektif anak terhadap figur guru juga gitu. Ya. Dan lingkungannya apakah mendukung tidak gitu. Itu kan aspirasinya dari PISA Pak Didik. PISA itu kan juga mensurvei itu. Artinya bagaimana teman-teman kalian itu mendukung kalian enggak, pernahkah Anda dibully, pernahkah Anda didorong, dipaksa secara fisik, itu ditanyakan bisa. Jadi salah satu mahasiswa saya ada yang membuat tesis berbasis data PISA itu. Menarik juga. Tapi mungkin caranya mentransfer inspirasi dari PISA itu kita kurang cermat Pak Didi. Sehingga menyeret pertanyaan yang implikasinya itu bisa sensitif. Jadi nah oke lah dari pertanyaan. Kalau misalkan Pak Didi, misalnya AN itu akan ditunda. Anggarannya untuk apa Pak Didi? Nah, saya kira kebutuhan kita terhadap infrastruktur pendidikan khususnya
media ya, media belajar ini sangat kurang, Bro. Iya, iya. Katakan contoh ini ya, komputer gitu ya. Komputer itu kan umurnya paling 4 sampai 5 tahun ya. Iya, betul. Jadi artinya pengadaan komputer yang dilakukan pada tahun 2015, 2016 itu sudah waktunya diganti. Iya, iya. Nah, komputer yang diganti dengan jumlah pengadaannya itu tidak berimbang. Tidak Iya, berimbang. Jadi selalu kurang. Jadi oleh karena itu kalau ada kelebihan anggaran, mungkin kalau ada yang lebih prioritas ya untuk itu, Bro. Karena ini kita tidak bisa menghindari lagi bahwa anak-anak kita harus IT literasinya harus bagus. Karena iya, kalau tidak ya mereka akan ketinggalan. iya. Gitu, Ya, Bro. ya memang kita bisa membayangkan, Pak Didik, di sebuah keluarga yang hidupnya pas-pasan harus Ya, belajar daring. Anaknya ya. 3, ya udah nggak usah contoh yang banyak. Contoh yang anu aja lah, standar. Standar Anaknya saja. 2, bapaknya apa Petani lah. bekerja pada Gojek misalnya aja, itu kan berebut HP itu. Jadi mau kerja atau enggak itu sering itu terjadi pertanyaan misalkan aja. Nah, itu memang kalau AN itu ditunda, maka anggarannya saya setuju Pak Didi untuk Ya, menambah apa betul. infrastruktur untuk belajar daring ini. Ya, Ya, infrastruktur termasuk jaringan internet yang daerah-daerah terpencil sana itu dibangun misalkan saja. ya. Kan daerah terpencil, wah saya punya mahasiswa yang mengajar di daerah 3T, Masya Allah katanya, jadi kalau mencari internet itu harus pergi ke daerah-daerah yang bisa memiliki sinyal. Nah itu saya kira luar biasa itu. Nah, Ya. mungkin kita bisa begitu Pak Didi ya, untuk Betul, Bro. Saya kira itu satu hal yang menurut saya itu prioritas pertama. Prioritas kedua, kita harus sadar betul bahwa tidak semua daerah di Indonesia ini bisa belajar menggunakan IT. ya, ya, Menggunakan IT. Kenapa? Listrik tidak ada, apalagi jaringan internet tidak ada, kemudian kemampuan orang tua juga rendah. Nah, itu kita bisa menggunakan media pembelajaran yang lain, Prof. ya, ya. Yanto, ya misalnya menggunakan modul ya, Hmm. dan yang lain-lain yang menurut saya itu sangat membantu anak-anak kita karena kenyataannya mereka anak-anak kita sekarang dengan kemajuan IT ini daya tahan baca mereka sekarang kurang loh, Bro. Ya, betul. Nah, kalau dikasih modul, otomatis anak-anak itu akan baca juga. Jadi di samping modul itu di samping diperlukan untuk anak-anak kita yang di daerah 3T, juga diperlukan untuk anak-anak kita yang menggunakan daring. Bisa jadi mereka juga bosan dan Ya, ya. daya tahannya sudah mulai menurun karena sudah sekian lama. Jadi saya merekomendasi kalau modul dicetak saja itu kan mudah dicetak. Ya, Di samping ini juga bisa menghidupkan perekonomian lagi, Prof. Jadi tidak semua konsentrasi di IT, tapi juga media cetak kita juga hidup ya. Kemudian anak-anak kita bisa belajar di rumah, baca sendiri, ya, sehingga mereka penguasaan materinya jadi lebih baik. ya. Mungkin saya kira begitu ya, Prof ya. Iya, iya, iya. Saya setuju itu, terutama untuk daerah 3T. Ya, dari 3T itu kan dilaporkan bahwa anak-anak itu memang nggak bisa akses, gimana lagi. Sehingga belajar jarak jauh itu memang harus didesain yang lebih nyata, yang harus membuat klaster-klaster. Ya mirip lah seperti kerjaan kita di BSNP Pak Didik, ingin Iya, membuat multi level standar itu betul. supaya layanan kita itu tidak seperti kaos kaki satu ukuran untuk semua orang itu. One size Betul, for Prof. all. Itu kan nggak Betul, adil. Prof. Ya, kalau untuk pendidikan nggak adil. Kalau Nah, kalau untuk kaki boleh lah. ya. Kan kebetulan ini, Prof. Kan saya ada anak-anak siswa saya kan ada yang dari kebun sawit di Malaysia. Ya,
yang 2 tahun ini rata-rata mereka kan tidak bisa masuk tepat pada tahun ajaran baru, sehingga mereka harus belajar daring juga. Ya, ya. Nah, apa yang terjadi? Ya kami menemukan ada beberapa anak yang memang dia nggak punya akses, ya. Ya. Dia ya selama 1 semester tuh mungkin belajar hanya 3-4 kali pertemuan, karena Ya. memang susah. Jadi memang kita harus berupaya ya apa ya, berpikir yang lebih dari itu ya, bukan hanya sekedar Ya. daring dengan cara online semua. Jadi perlu metode bahan ajar yang lain yang saya kira itu cocok untuk daerah-daerah seperti itu. Ya, 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 ya. Emang perlu refocusing, Pak Didik ya. Nah, betul, betul, Prof. Refocusingnya di Zoom, di Zoom supaya kelihatannya ceto welo-welo, jadi supaya kasat mata. Saya kira daripada AN dilaksanakan, lebih baik membuat peta pendidikan kita itu. Jadi biayanya itu digeser ke situ, dipetakan lah. Jadi dipetakan mana yang aksesnya baik, mana yang sedang, mana yang tidak bisa akses sama sekali. Lalu dari situ apa yang harus dilakukan? Dan ketika itu dibuat, saya kira program pendidikan kita itu akan lebih terarah, tidak saja dorang daring, tapi nyatanya nggak bisa akses semua. Nah, saya pikir AN mungkin memang harus dipikir ulang, direfocusing. Jadi, ya kan yang terkenal refocusing Pak Didik sekarang ya. Ya, betul, Prof. Ini refocusing anggaran juga sama ini. Kita karena prioritas pemerintah, ya tentu kita harus ini menyadari betul sekarang pemerintah lagi sulit ya. Kita harus berpikir bahwa ketika melaksanakan suatu kebijakan, suatu program harus betul-betul value for money-nya itu betul-betul harus dijadikan pertimbangan. Jadi nilai dari kegunaan dari uang itu harus betul-betul dipertimbangkan. Jangan sampai anggaran besar kemudian kita tidak menggunakan dengan baik, akhirnya hasilnya juga tidak optimal. Jadi saya setuju, Prof, kalau itu refocusing digunakan untuk yang lebih prioritas, lebih esensial, dan tentu semangatnya adalah bagaimana anak-anak kita ya, di masa pandemi yang sudah hampir 2 tahun ini bisa mendapatkan layanan lebih baik. Ya. Ya, layanan lebih baik. Dan kita harus sadar bahwa pandemi itu belum tentu selesai setahun lagi. Ini kan harus kita siapkan. Betul. Ya. Dan melihat gejalanya ini sulit akan selesai dalam waktu yang dekat karena di pandemi sendiri itu terjadi teori informasi yang simpang siur yang membingungkan orang dan akhirnya orang sampai cuek saja terhadap protokol kesehatan. Nah, ini kan dampaknya panjang lebar itu. Nah, di samping yang lain, Pak Didi, aspek misalkan saja Merdeka Belajar, PPDB misalkan saja, itu kan juga punya persoalan tersendiri di daerah-daerah ketika daerah tidak punya alat ukur yang comparable, yang apple to apple untuk menerima siswa, terutama yang skim prestasi. Prestasi, betul. Padahal skim, saya sangat setuju itu pemerintah membuka skim prestasi dari 15 menjadi 30. Tapi kan tidak ada alatnya untuk menerima itu dengan baik. Sehingga di daerah di Jogja itu mengadakan ASPD, Pak Edi, Assessment Standar Pendidikan Daerah. Ya punya alat itu sehingga bisa dibandingkan. Karena kan tidak bisa dibandingkan mutu sekolah kita itu kalau tidak ada UN. Sudah nggak ada UN, tidak ada USBN. Karena ketika ada UN saja, orang yang terbaik di daerah tertentu, ternyata itu adalah yang terjelek untuk daerah DIY dan DKI. Bayangkan. Ya, betul. Itulah. Ya, gimana? Betul, Prof. Jadi memang saya melihat ini ada semacam asimetrik policy ya. Jadi di satu sisi ujian nasional dihilangkan, tetapi prestasi ditambah.
Iya, untuk iya. PDB. Ini kan seolah-olah ini jadi ini membingungkan betul bagi pemerintah daerah untuk mencari cara dalam rangka PPDB supaya lebih fair, lebih objektif ya. Di samping juga memang jarak jarak orang tua ke sekolah ya. Iya. Tapi kan kemarin seperti yang disampaikan Prof. Yanto kan prestasi ditambah itu penting juga untuk ini. Tetapi kan Iya, tetap harus betul. ada alatnya untuk mengukur prestasi itu dari mana ya. Kalau dari sisi prestasi non akademik saya kira bisa ya itu ada olahraga, ada seni, ada segala macam. Tapi ketika fokusnya pada prestasi akademik, rasanya memang bagus itu Jogja melakukan asesmen di daerah itu. Jadi paling tidak mereka punya ukuran untuk menentukan ini orang berprestasi itu ada alatnya gitu. Nah Iya. kalau nggak ada alatnya, akhirnya jadi yang terjadi ya bisa dibayangkan ya mungkin ya saya menduga memang itu ada persoalan-persoalan dalam proses PPDB-nya gitu. Iya, 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 iya. Karena AN itu tidak bisa memenuhi kebutuhan itu. Karena Betul. Karena dia sampling ya, literasi. Prof ya. Ya, karena tidak kurikulum bound, sehingga ingin mengukur kompetensi yang minimum itu, yang itu logiknya sama dengan TOEFL, IELTS itu, Ya. ada itu di level mana. Gitu. Tapi untuk menentukan, untuk menolong sebagai instrumen PPDB itu tidak bisa sama sekali. Sehingga Ya. ada dulu masyarakat berbondong-bondong protes sebelum tahun mengadakan ASPD itu di DIY, Pak Didik. Tapi Ya. setelah ada ASPD itu orang berterima, walaupun secara undang-undang itu tidak ada di pusat regulasinya. Tapi Ya. mungkin dia menggunakan kewenangan daerah yang dimiliki, Pak Didik. Ya Jadi betul kan. Daerah kan daerah kan sekarang bukan hanya sekedar implementator, Pak. ya, Daerah itu punya posisi sebagai policy maker juga untuk hal-hal yang sifatnya untuk kepentingan daerah saya kira ya. ya, ya, betul. Jadi obrolan kita itu, Pak Didik, kita simpulkan ini yang terakhir. Lebih baik satu, lebih baik UN itu UN Ditunda. maaf AN AN. asesmen nasional yang Ya. komponennya adalah Literasi komponennya numerasi. adalah yang pertama komponennya terdiri Literasi dari numerasi. asesmen kompetensi minimum, survei Ya. karakter dan survei lingkungan sekolah. Ini sebaiknya memang disarankan ditunda dan budgetnya dialihkan untuk memberdayakan keluarga, siswa dalam konteks pembelajaran daring. Ini saya kira yang paling tepat. Kalau mau mengadakan AN, pertanyaan-pertanyaannya ini harus disiapkan dengan baik sehingga tidak memasuki daerah-daerah yang sensitif. Saya kira itu. Ada lagi nggak Pak Dede itu? Disarankannya apa? Ya, saya kira di samping itu juga perlu dipikirkan ya terkait dengan PPDB tadi. Kalau tidak ada ujian sekolah, ya tidak ada ujian nasional itu yang objektif yang bisa digunakan oleh sekolah, oleh pemerintah daerah dalam rangka PPDB itu apa? Itu perlu dipikirkan. Nah, Ya, kalau saya sih menyarankan ujian sekolah berstandar nasional itu tetap perlu, Rob, ya ya, karena paling tidak nanti kalau misalnya ada anchor nasional ya, anchor soal nasional yang bisa distandarkan entah itu 50% atau berapa, kemudian juga dikelola dengan IT, saya kira itu sangat integritasnya sangat tinggi sehingga kalau itu toh nanti dipakai untuk PPDB dan juga dipakai untuk pembinaan ya, untuk pembinaan guru maupun pembinaan di sekolah, saya kira juga akan bagus. Nah, di samping itu, di samping daring, Prof, ya, juga kita perlu sekali lagi memikirkan untuk anak-anak kita yang di daerah yang sulit-sulit itu, yang ya. terluar, terdalam, ter
terluar, terisolasi, ya itu saya kira itu mereka banyak sekali kendalanya, dan itu tidak sedikit, itu banyak, Bro, banyak. Indonesia ini kan luar biasa, ya, sehingga itu harus betul-betul ada yang menangani secara khusus dan ya. dipikirkan secara khusus. Ya, kalau mainstream oke lah itu ya bisa, tapi yang outlier-nya ini tetap harus dipikirkan, karena outlier Ya. ini juga tidak sedikit, tapi cukup banyak. Ya, saya kira nggak usah ke 3T, Pak Didik. Di Jawa Barat itu banyak yang nggak bisa akses. Betul. Di DIY juga ada, tapi sedikit kalau DIY karena wilayahnya kecil. Mungkin di DKI juga ada di Pulau Seribu, Pak Didik. Ya. Yang aksesnya itu tidak sebaik yang di daratan misalkan saja. Ya oke lah, inilah ini Pak Didik saran kita, mudah-mudahan didengar oleh para pembuat kebijakan, teman-teman kita di kementerian. Nah inilah saudara-saudara para pemirsa Suyanto.id, kita sudah berdiskusi mengenai AN, dan saran kita adalah AN itu sebaiknya ditunda dan budgetnya digunakan untuk membiayai program-program lain yang bisa diprioritaskan untuk mendukung belajar jarak jauh atau daring kita ini. Terima kasih Pak Didik atas kebersamaannya, dan harus tetap minum empon-empon biar sehat. Betul. Ya. Jadi saya kira kita sudah waktunya juga, Bro, untuk memberdayakan local wisdom. Ya. Back to nature. Ya. Karena kita mengandalkan impor terus, kita juga berat, Bro. Ya, betul. Dan obat-obat pabrikan juga sudah mulai menghilang, jadi kembali ke empon-empon saja. Betul. Terima kasih ya Pak Didik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.